Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 15 yang berjudul Basic Configuration. Nah, di dalam bab 15 ini kita akan membahas 6 materi ya teman-teman. Oke, di sini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah, jadi di sini hostname adalah nama yang digunakan dalam komputer oleh suatu jaringan. Oke, di sini terdapat Debian server. Nah, Debian server ini nanti bisa diberikan hostname yaitu rtl-debian. Lalu di sini juga ada Debian server. Nah, pada Debian server ini juga kita akan beri hostname yaitu svr1-debian. Lalu pada Ubuntu server ini juga akan diberikan hostname yaitu svr2-ubuntu. Terakhir pada Ubuntu desktop. Nah, Ubuntu desktop ini juga akan diberikan hostname yaitu klien Ubuntu. Jadi, hostname berfungsi untuk suatu identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Jadi, nanti hostname akan mempermudah kita dalam manajemen. Misal, kita akan meremote Debian server ini. Nanti, secara default namanya itu Debian server. Di sini kita mempunyai dua Debian, yaitu router Debian dan server Debian ini ya teman-teman. Lalu di sini kita akan meremotnya. Nah, akan tetapi dua hostname ini itu sama ya teman-teman. Jadi menyebabkan kita kebingungan dalam menentukan antara router Debian dan server Debian ini. Oke, kita praktekkan saja di VirtualBox-nya. Lalu kita di sini saya sudah mempunyai virtual machine yaitu rtr-debian server. Oke, kita buka saja. Oke, lalu di sini kita akan login ya teman-teman. Di alpha ini adalah user saya ya teman-teman, dan yang @wildealpha ini adalah hostname saya. Jadi router Debian itu hostname-nya adalah wildealpha. Ini kita akan masuk saja ke root saya. Nah, lalu kita akan masukkan komen yaitu hostname ctl. Ini lalu kita enter. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Menurut statik hostname saya yaitu ini ya, wildealpha. Coba ganti hostname-nya dengan cara merubah hostname-nya. Caranya kita masukkan perintah seperti ini, lalu kita enter. Lalu kita clear terlebih dahulu ya. Lalu kita bisa lihat dengan masukkan komen host. Nah, jadi di sini hostname-nya sudah berubah menjadi router Debian ya teman-teman. Tetapi di bawah ini masih root @wildealpha. Nah, untuk mengapply-nya kita akan exit terlebih dahulu ya teman-teman. Kita exit, lalu enter, lalu exit lagi. Nah, di sini untuk loginnya sudah berubah menjadi rtr-debian ya teman-teman. Lalu di sini kita akan login terlebih dahulu. Oke, di sini telah berubah menjadi alpha@rtr-debian ya teman-teman. Lalu di sini kita akan cek hostname-nya dengan cara chat seperti ini, lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita akan cara yang sama pada Debian server dan Ubuntu servernya. Oke, kita masuk dulu ke Debian servernya. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke root dulu dengan komen -. Nah, lalu kita akan konfigurasi hostname-nya. Kita masukkan perintah hostname ctl seperti ini, lalu kita enter. Lalu kita cek dengan perintah hostname ctl seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi server 1 Debian ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita akan mengapply-nya dengan exit, lalu exit lagi. Di sini sudah berubah menjadi svr1 Debian ya teman-teman. Oke, kita bisa login saja. Di sini sudah berubah ya teman-teman menjadi alpha@svr1 Debian. Lalu yang terakhir yaitu pada Ubuntu server. Oke, seperti biasa kita login dulu. Lalu kita masuk ke root dengan perintah
Kita masukkan password. Lalu di sini kita cd saja. Lalu kita clear dulu. Nah, jadi di sini namanya masih Ubuntu server ya teman-teman. Di sini kita akan ubah dengan masukkan perintah seperti ini, lalu kita enter. Lalu kita cek lagi dengan masukkan perintah hostname ctl. Oke, jadi di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi server 2 Ubuntu ya teman-teman. Lalu seperti biasa kita akan apply dulu dengan cara exit. Oke, jadi di sini sudah berubah menjadi SVR2 Ubuntu ya teman-teman. Ini kita masuk pada materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Di hostname itu ialah mengeping antara IP dengan hostname. Kita di sini kita akan buka router Debian-nya ya teman-teman. Ini kita login dulu. Lalu kita akan masuk ke rootnya, kita masukkan perintah. Oke, di sini kita akan masukkan perintah nano etc seperti ini, lalu kita enter. Oke, di sini ada IP yaitu 127.0.0. Itu dia termasuk ke localhost. Lalu yang di bawahnya itu 127.0.1.1. Itu dia localhost, tetapi ada namanya yaitu wildalpha terus wildalpha. Di sini kita close dulu dengan tekan Ctrl plus X. Nah, jadi host berfungsi untuk mengeping IP dengan menggunakan namanya. Kita coba ketik saja IP-nya. Lalu di sini kita enter. Nah, jadi di sini bisa ya teman-teman. Ketika kita mengeping IP 127.0.1.1 itu juga sama seperti kita mengeping namanya ya teman-teman, yaitu wildalpha. Lalu di sini kita akan coba kita ping, kita enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Lalu di sini kita akan ketik nah, jadi di sini kita akan mengubah hostnya menjadi sama seperti hostname-nya ya teman-teman. Di sini kita akan menambahkan RTR Debian ya teman-teman. Lalu di sini kita akan Ctrl X. Lalu enter. Lalu di sini kita akan mengecek dengan perintah. Lalu kita enter. Ini hostnya sudah berubah menjadi RTR Debian.wildalpha.alpha. Lalu di sini kita akan coba mengeping nama hostnya ya teman-teman. Oke, kita masukkan saja ping lalu RTR, kita enter. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Teman-teman juga bisa cara dengan mengeping seperti ini, lalu kita RTR Debian saja seperti ini juga. Ini pastinya bisa ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh sama halnya ketika kita mengeping IP-nya yaitu 127.0.1.1. Oke, kita lanjut pada Debian server dan Ubuntu servernya. Oke, di sini kita buka saja server Debian servernya. Oke, di sini lalu kita login terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke root. Di sini kita akan masukkan perintah nano. Lalu di sini kita enter. Oke, di sini kita akan ganti seperti tadi, yaitu kita akan menambahkan server 1 strip Debian. Lalu di sini kita akan simpan dengan lalu Y lalu enter. Lalu kita akan coba mengeping. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan mengkonfigurasi pada Ubuntu servernya. Lalu kita masuk ke root dengan perintah lalu kita cd, kita masukkan perintah seperti tadi ya teman-teman, kita nano, lalu kita enter. Lalu di sini kita akan mengganti menjadi, lalu di sini kita akan coba ping. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Oke, kita akan masuk pada materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address topologi. Jadi, kita akan membuat atau menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan ya teman-teman. Terdapat topologinya.
Nah, di sini terdapat host OS. Host OS ini IP-nya yaitu 192.168.56.1/24. Oke, kita akan mengeceknya. Kita ke kontrol panel. Oke, seperti ini. Lalu kita network and internet. Lalu network and sharing center. Lalu kita klik yang check adapter setting. Lalu di sini teman-teman bisa pilih yang Ethernet 2 yang VirtualBox host only adapter. Klik 2 kali. Lalu di sini kita akan melihat detailnya. Nah, jadi di sini IP-nya 192.168.56.1 ya teman-teman. Lalu IP pada host OS yang mengarah ke router Debian itu 192.168.56.10/24 ya teman-teman. Lalu IP router Debian yang mengarah ke internal network itu adalah 10.10.10.1/24. Lalu pada server 1 atau Debian server itu IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Lalu pada Ubuntu server juga IP-nya yaitu 10.10.10.3/24. Pada klien Ubuntu IP-nya yaitu 172.16.1.2/24. Lalu untuk dari router Debian yang mengarah ke klien Ubuntu itu IP-nya 172.16.1.1/24. Oke, kita masuk pada pembahasan yang keempat yaitu konfigurasi IP address router. Oke, jadi pada topologi ini kita sudah menambahkan IP-IP yang nantinya akan dikonfigurasikan ke perangkat-perangkat jaringan ini. Oke, kita akan mengkonfigurasi IP router Debian. Oke, kita buka dulu router Debiannya. Ini lalu kita login saja. Oke, lalu di sini kita akan mengecek IP address-nya. Oke, jadi di sini kita mempunyai 4 interface ya teman-teman. Yang ke satu itu ILO, kedua yaitu NPOS 3. Nah, jadi NPOS 3 itu adalah adapter yang mengarah dari router Debian ke host OS yaitu 192.168.56.10/24. Lalu yang ketiga yaitu NPOS 8, ialah adapter yang mengarah dari router Debian ke internal network atau ke server-server yang ini, yaitu 10.10.10.1/24. Yang keempat itu NPOS 9. NPOS 9 itu ia adalah adapter yang mengarah dari router Debian ke klien Ubuntu dengan IP 1.716.1.1/24. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai mengkonfigurasikan IP-nya dengan masuk ke router terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan komen. Lalu kita enter. Oke, di sini terdapat IPv4, InPOS 3, INET, dan DHCP. Di sini DHCP-nya kita akan ganti menjadi statik ya teman-teman. Lalu kita akan mengkonfigurasikan IP-nya dengan komen enter. Lalu kita akan tambahkan netmask-nya. Lalu kita akan berikan gateway-nya ya teman-teman. Nah, gateway itu agar router kita dapat internet karena pada router Debian itu untuk mendapatkan internet itu harus melewati host OS terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, di sini kita masukkan gateway-nya. Lalu kita enter. Oke, lalu kita akan menambahkan IP dari router Debian ke internal network yaitu 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, untuk menambahkan IP-nya kita akan masukkan komen. Oke, lalu kita enter. Lalu kita akan tambahkan address. Kita akan masukkan netmask-nya. Lalu kita akan masukkan komen lagi IPv4. Di sini kita enter. Lalu kita akan berikan IP address. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Lalu netmask-nya. Lalu di sini kita akan save-nya. Kita Ctrl X. Lalu Y. Lalu enter. Lalu kita akan coba cek IP address-nya. Jadi di sini IP-nya belum ada ya teman-teman. Oke, di sini kita clear terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan coba aktifkan dengan masukkan perintah sistem. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan komen. Lalu masukkan komen lagi. Lalu enter.
Lalu if up endpoint 9. Kita enter lagi. Lalu kita akan cek IP address. Enter. Nah, jadi di sini IP-nya sudah terlihat ya teman-teman, yaitu pada infos 3 itu IP-nya yaitu 192.168.56.10/24. Lalu pada infos 8 IP-nya yaitu 110.10.10.1/24. Lalu pada infos 9 IP-nya 127.16.1.1 ya teman-teman. Ada pembahasan yang kelima yaitu konfigurasi IP server klien. Jadi di sini kita akan mengkonfigurasi IP pada Debian server, Ubuntu server, dan Ubuntu desktop. Pada topologinya itu kita akan mengkonfigurasikan IP itu 10.10.10.2/24 pada Debian server. Dan pada Ubuntu server IP-nya 10.10.10.3/24. Lalu pada Ubuntu desktop ini IP-nya yaitu 127.16.1.1/24. Oke, kita buka dulu server 1 Debian-nya. Oke, lalu kita login terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk ke root. Lalu di sini kita clear saja. Lalu kita akan masukkan komen nano. Di sini DHCP-nya kita akan ganti menjadi static ya teman-teman. Lalu kita akan menambahkan IP-nya. Kita masukkan perintah masnya. Enter. Lalu kita akan menambahkan gateway-nya. Kita Ctrl X. Lalu Y, lalu enter. Aktifkan dengan komen seperti ini, lalu kita enter. Masukkan komen if up. Kita enter. Jadi pada infos 3 itu IP-nya telah berubah menjadi 10.10.10.2/24 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan pada Ubuntu servernya. Lalu kita login. Kita clear dulu. Lalu kita akan mengecek IP address-nya. Jadi di sini endpoint 3-nya belum ada IP-nya ya teman-teman. Lalu kita akan menambahkan IP-nya dengan komen. Oke, lalu kita enter. Lalu kita masukkan password. Banyak kita hapus dulu yang true ya teman-teman. Di sini kita spasi saja agar dia sama yang DHCP 4-nya ya teman-teman. Lalu di sini kita ketik. Lalu kita enter lagi. Lalu kita spasi lagi. Lalu masukkan gateway-nya. Kita Ctrl X. Lalu Y dan enter. Play dulu dengan komen. Lalu kita enter. Kita cek IP address. Nah, pada infos 3 IP-nya yaitu 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Kita akan cek ping ke gateway-nya. Lalu kita enter. Lalu kita akan mengkonfigurasi IP pada klien Ubuntu ya teman-teman. Oke, kita buka. Oke, lalu di sini kita login saja. Oke, di sini lalu kita klik yang tanda ini. Lalu pada network kita klik tanda yang seperti pengaturan ini ya teman-teman. Lalu pilih yang IPv4 ya teman-teman. Lalu kita nyalakan yang manual. Lalu isi IP-nya pada addresses yaitu. Lalu kita klik yang kanan atas yaitu apply ya teman-teman. Ini. Lalu kita off-kan pada connecting yang 1000 MB/s ini ya teman-teman. Lalu kita on-kan lagi. Lalu di sini pada terminal kita akan masuk pada terminalnya ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita akan mengeping IP yaitu 10.10.1. Di sini bisa ya teman-teman. Dan yang terakhir yaitu basic remote access. Di sini kita akan meremote dari host OS ke router Debian. Jadi remote itu misal kita dari klien Ubuntu, kita akan masuk atau meremote di router Debian itu, maka yang kita akan lakukan hanya masuk ke router Debian-nya saja. Oke, di sini kita akan buka saja router Debian-nya.
Oke, di sini kita login dulu. Kita masuk ke root. Lalu di sini kita akan meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang, yang lebih efektif daripada harus kembali ke data center. Nah, di sini kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Nah, untuk meremotenya kita akan coba menggunakan aplikasi putih ya teman-teman. Oke, kita download dulu aplikasinya. Kita masuk saja ke pencarian teman-teman ya. Lalu di sini kita ketikkan saja seperti ini, lalu kita enter. Lalu kita pilih yang download putih yang free SSH ya teman-teman. Lalu di sini kita klik saja yang download putih. Lalu di sini kita pilih yang putih 64 bit ya teman-teman. Di sini nanti akan otomatis akan terinstall. Nah, di sini kita akan mempraktikkan host OS-nya agar bisa ping ke router Debian. Caranya kita buka saja command prompt. Lalu di sini kita bisa ping IP. Nah, di sini bisa ya teman-teman, kita kontrol C saja. Jika teman-teman tidak bisa, maka teman-teman perlu matikan firewall dulu. Caranya, kita buka saja aplikasi putih. Lalu di sini kita akan masukkan IP dari router Debian-nya, yaitu. Lalu kita klik open. Oke, di sini lalu kita accept. Nah, di sini kita telah berhasil meremote router Debian-nya ya teman-teman. Di sini kita login, lalu kita masukkan password, lalu di sini kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini teman-teman bisa blok ya teman-teman, agar ada muncul putih-putihnya seperti ini. Kita hapus saja. Nah, agar tercopy kita klik saja 2 kali ya teman-teman. Agar tercopy kita klik saja 2 kali ya teman-teman. Lalu di sini kita enter. Nah, di sini IP-nya sama seperti di router Debian. Oke teman-teman, sampai di sini saja pembahasan bab 5 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya.